Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Nuryansa dengan NIM 1101180423, kelas 8B MSDM. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan seminar proposal skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Oke, langsung saja masuk ke slide kedua mengenai latar belakang masalah. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Kepemimpinan (leadership) dapat dimaknai sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian yang ada dalam diri pemimpin itu sendiri. Dari beberapa sudut pandang yang ada saat ini, dari sisi kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kronjo, masih belum adanya pelatihan-pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pencahayaan dalam ruangan yang baik sehingga mengganggu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tekanan warna di ruangan kerja pegawai pun menjadi salah satu faktor kelancaran pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Yang seharusnya, tatanan warna di ruangan kerja pegawai harus bagus dan enak dipandang. Pemimpin kurang memberikan motivasi terhadap pegawainya dan juga masih sering terlambat saat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh instansi. Hal ini berpengaruh kepada kinerja pegawainya sendiri, yang seharusnya pimpinan mensosialisasikan tentang kinerja pegawai. Slide kedua, identifikasi masalah. Nomor 1, penerapan gaya kepemimpinan yang belum bisa diharapkan pegawai di kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang kedua, belum adanya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan kerja yang rutin di kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang ketiga, kurang baiknya segi pencahayaan dalam ruangan kerja pegawai. Yang keempat, tatanan warna kurang baik dalam ruangan kerja pegawai. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Slide keempat, kajian teoritik. A. Pengertian kinerja pegawai. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. B. Pengertian gaya kepemimpinan. Menurut Soekarso, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi para anggota atau pengikutnya. C. Pengertian lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Slide kelima, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo. Hipotesis kedua, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kronjo. Hipotesis ketiga, diduga gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kecamatan Kronjo. Slide ke-6, metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen, tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel yang lain, sedangkan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal, sebab akibat. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Kecamatan Kronjo sebanyak 25 orang. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 25 orang pegawai kantor Kecamatan Kronjo. Slide ke-7 yaitu teknik analisa data menggunakan uji validitas data dan reliabilitas. Selanjutnya menggunakan pengujian asumsi klasik. Selanjutnya analisis regresi berganda. Selanjutnya menggunakan koefisien determinasi. Selanjutnya uji hipotesis. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.